Hadirin dan hadirat sekalian, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas, yaitu tentang sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana dikatakan oleh Al-Imamul Ghazali bahwa seorang yang menjadikan ilmunya hanya sebagai mata pencarian, ia terjun di dalam dunia pendidikan, belajar dan mengajar, entahkah ia seorang guru, seorang pembimbing, seorang dosen, seorang ustadz, seorang kiai atau apapun namanya, ketika kecimpungnya ia di dalam dunia pendidikan itu semata-mata ia jadikan ilmunya sebagai zari'ah, sebagai khirqah, sebagai ladang pencarian mata usahanya dia, untuk bisa ya ta'akkalu biha, untuk ia bisa mencari makan dengannya. Ia cari makan dengan ngajar, dengan apa segala macamnya. Dan memang ia salurkan, ia tasarrufkan ilmunya itu hanya untuk dunia semata. Maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kemarin, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila ya Rasulullah, man ya Rasulullah? Ya Rasulullah, man huwa? Siapa dia? Nah, ternyata dijawab oleh Rasulullah, ulama usu, yaitu ulama yang jelek. Mereka yang dikhawatirkan, bahkan kekhawatiran Rasulullah lebih tinggi, lebih kuat ketimbang kekhawatiran Rasulullah terhadap hadirnya Dajjal di muka bumi ini. Jadi kita perlu mengetahui bahwa Dajjal itu kalau menurut keterangan bukan bangsa jin, bukan juga bangsa siluman, tetapi Dajjal itu adalah keturunan daripada orang Yahudi. Dan dia termasuk orang manusia yang ditangguhkan ajalnya, termasuk dikatakan minal munzorin. Dajjal ini. Dajjal ini minal munzorin. Apa maksudnya minal munzorin? Seperti halnya Nabi Isa alaihi salam. Ini termasuk minal munzorin, diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian nanti di akhir zaman diturunkan lagi alam dunia itu, lalu kemudian mengalami kematian. Nanti Nabi Isa bahkan dikuburkan di Madinah menurut satu keterangan. Begitupun dengan iblis. Iblis ini termasuk minal munzarin, orang yang ditangguhkan matinya. Nanti bakal mati juga dia, iblis itu. Banyak di antara deretan Al-Quran yang dikatakan minal munzarin. Sebelum kita jauh membahas Dajjal, kita tahu dulu tentang Dajjal. Siapa itu Dajjal? Apakah dia dedemit? Apakah dia siluman? Apakah dia jin? Apakah dia setan? Apakah dia manusia seperti kita? Ternyata Dajjal itu manusia. Dajjal ini adalah golongan daripada manusia yang termasuk dikatakan minal munzarin, orang yang ditangguhkan. Orang yang ditangguhkan dia punya matinya. Tapi nanti di hari kiamat ia akan keluar sebelum kiamat selama 40 hari, di mana diterangkan di dalam kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, kata Nabi, ia akan nongol ke alam dunia hanya 40 hari saja. Hanya 40 hari. Tetapi dari 40 hari itu, hari yang pertama itu sama hitungan lamanya dengan 1 tahun. Sampai-sampai sahabat bertanya, lantas bagaimana ya Rasul sholatnya? Apakah 5 waktu juga? Ternyata sholat pada saat itu nanti Dajjal keluar itu sama dengan sholat 1 tahun. Zuhurnya bisa berkali-kali, asarnya bisa berkali-kali. Berbeda dengan yang sekarang ini. 1 hari pertama itu sama dengan
1 tahun nongolnya Dajjal di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Lalu saya bawakan hadisnya panjang sekali. Lalu hari kedua terasa sebulan, hari ketiga terasa seminggu, lalu kemudian hari ke selanjutnya sampai hari ke-40 itu seperti hari biasa lagi. Jadi semua nominalnya kalau kita hitung, kalau nggak salah hampir 1 tahun berapa bulan? 1 tahun 2 bulan 7 hari begitu mungkin. Nah, itu kalau kita hitung semua. Sedangkan 1 tahun itu 360 hari, tinggal kali jumlah. Nah, cuman hitungan umum seperti kita ini adalah hitungan 40 hari. Itu termasuk hadirnya nanti Dajjal. Lalu siapa babanya Dajjal? Engkongnya siapa, babanya siapa, neneknya siapa, buyutnya siapa, kumpinya siapa? Tidak ada keterangan yang membahas tentang itu. Tetapi dikasih tahu model babenya, modelnya kayak apa. Ternyata babanya Dajjal itu seperti raksasa, tingginya besar, tinggi sekali, hidungnya kayak paruh burung, turun ke bawah, waduh. Nah itu Dajjal punya baba tinggi besar, begitupun ibunya tinggi besar. Tetapi Imam Barzanji di dalam sebuah kitab mengatakan bahwa asal keturunan babanya Dajjal itu dukun dari bangsa Yahudi yang bernama Syakik, Jadi ini Syakun tulisannya begitu. Nah, ini bapaknya Dajjal. Dia adalah seorang dukun kawin dengan bangsa jin, kata menurut Imam Barzanji, kawin dengan bangsa jin yang sama besarnya, sama gedenya, udah sama-sama udah. Nah itu lahirnya pun kata Imam Barzanji di zaman Nabi Sulaiman, kata Imam Barzanji. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam penjara, tetapi lolos lagi sampai di zaman Nabi Muhammad. Sayyidina Umar pengen tahu, akhirnya dicongkel matanya. Itu katanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Banyak simpang siur keterangannya. Adapun masalah sifatnya Dajjal, banyak di dalam hadis-hadis Nabi mengatakan nanti dia akan mengaku Tuhan. Tapi ketika dia sudah mengaku Tuhan, ini matanya yang sebelah kiri pice hilang, nanti yang sebelah kanan itu dia melek. Tetapi meleknya itu berwarna kehijauan seperti toska, menyala. Intinya dua-duanya matanya Dajjal itu adalah kaca, tidak utuh. Kata orang matanya satu, yang satu ngelihat. Jangan salah, ngelihatnya di situ warnanya bukan warna normal yang sebelah kanan itu. Adapun fitnah-fitnah Dajjal banyak terjadi seperti sekarang ini. Nanti di musim-musim Dajjal keluar itu kaum muslimin manusia akan ditimpa musim kemarau kekeringan selama 3 tahun, di mana orang semua berebut makan, berebut minum, berebut apa segala macam. Dajjal datang. Bagaimana Dajjal datangnya? Dia nggak langsung ke barat tapi ke timur dulu. Ilal Madinah wal Makkah dia nggak masukin. Itu semua dimasukin. Nah nanti melesat dia Dajjal seperti awan yang diterbangkan oleh angin, cepat sekali. Bahkan kriterianya Dajjal orangnya tinggi. Di dalam hadis itu rambutnya seperti gulungan pohon yang sangat lebat sekali. Nah itu kayak sekarang mah kiai-kiai gablek kan, yang goblek-goblek no, asal goblek itu pada pakai udang-udang kan gede-gede tuh. Nah, tapi nyari duit kan gitu ya. Nah itu udah kayak Dajjal tuh gitu kan. Makanya di sini dibilang ulama su. Nah itu udah jelas banyak keterangan tentang Dajjal. Intinya kriterianya Dajjal matanya pice dan segala macam, ada tulisan kaf, fa dan ro, dan itu bukan dilihat dengan mata kasyaf, tetapi semua orang bisa melihat dan bisa membaca. Bukan hanya orang-orang yang ahli ilmu batin melihat, wah di tulisannya sini ada, enggak. Tetapi semua umum bisa melihat. Dan banyak keterangan-keterangan, tapi saya tidak mau bahas tentang itu karena nanti saya khawatir kita jadi ketularan Dajjal gitu kan. Jadi kita nggak bahas Dajjal. Intinya Dajjal itu manusia keturunan bangsa Yahudi ya. Itu makanya kalau di Yahudi itu ada
simbol mata satu. Ada simbol mata satu. Dan kita sedihnya lagi itu Zam-Zam Tower di Mekah itu mirip banget mata satu. Nah, mudah-mudahan Mekah dan Madinah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita teruskan ngaji kita kemarin bahwa orang yang paling ditakutin dari Dajjal beneran sama Nabi, dikhawatirkan sekali adalah mereka-mereka yang bukan Dajjal tetapi sikap kelakuan mereka lebih parah daripada Dajjal. Ditanya Rasulullah SAW, "Ma huwa ya Rasulullah?" Siapa dia ya Rasulullah? Yaitu mengatakan Rasul, ulama usu, yaitu ulama yang jelek. Ulama su yang bagaimana? Kullu munafiqin katsiru ilmil lisan jahilul qalbi wal amal. Mereka kemarin dikatakan mereka setiap orang yang munafik, yang hanya pandai berbicara saja, ilmunya hanya di lisan saja, segala macam retorika dia pinter, segala macam kias bahasa dia pinter, pandai indah rentet tutur katanya, tetapi dalam hatinya ia bodoh, hambar dia punya hidup, nggak ngerti dia makna hidup, akan jangankan makna hidup, apa yang dia sampaikan dia tidak paham. Kenapa? Karena dia ngontek, dia bikin teks panjang-panjangnya, dia copas dari Facebook, dia copas dari, nggak ngaji, nggak tahu dia sudah. Dia kumpulkan jadi satu, dia hafalkan, dia sampaikan di tengah umat. Yang penting buat dia adalah amplop, 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 berkat, parkir, semuanya. Itu yang penting buat mereka. Mereka jahilul qalbi wal amal, jahil hatinya, jahil amalnya, nggak bener dia punya amal. Banyak contohnya, banyak. Nah, orang-orang yang seperti ini sekali lagi dia menjadikan ilmunya adalah hirqah, yata'akkalu biha, lalu kemudian dia jadikan uhbah, yata'azzazu biha, dia jadikan mata pencarian buat cari makan, buat bangga-banggaan, buat gagah-gagahan saja. Bahkan sampai rela pergi ke luar negeri, ke Mesir, kemana untuk buat mendapatkan titel yang lain daripada yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia cuma SAG, kan begitu ya, sarjana alamul ghaib, kan begitu ya. Nah, itu akhirnya yad'un nas ilallah wa yafirruhu wa minhu, dia ajak manusia untuk kembali kepada Allah, dia ajak semua orang untuk zikir kepada Allah. Tetapi dia punya hati? Tidak. Dia punya mulut? Tidak. Dia punya kelakuan? Tidak. Orang aja diajak, ayo sembahyang, ayo yang benar, ayo sedekah, ayo kuat, segala macam tetek bengek udah. Bacot doang 3 empang, ngagul 3 loa dia. Habis. Kosong, isinya kosong, isinya kosong. Kalau dia terkenal, maka terkenalnya dia bagaikan balon. Tinggi balon itu, tapi isinya angin doangan. Rentan kena jarum, rentan kena duri, pecah. Sekalinya enggak kena duri, habis dia punya angin gasnya. Dia turun ke bawah, nyentuh bumi pun tidak, nyentuh bumi enggak, ke atas enggak. Akhirnya dibuat mainan sama bocah-bocah kecil. Nanti orang yang tinggi sekarang sebab dia pinter mengelabui umat, dia munafik, dia hanya pandai memerintahkan, sekalipun dia digelarkan ustadz kiai mubalik, nanti di masa tuanya biasanya jadi ledekan bocah-bocah, biasanya akan disongongin oleh orang-orang yang kecil. Biasanya dulu kiai begitu tua diajak main gaple sama anak kecil. Banyak contohnya di daerah kita yang seperti itu. Nah, orang yang seperti ini jelas-jelas kata baginda Rasul lebih dikhawatirkan, Rasul lebih khawatir dengan orang yang model kayak begini. Lalu kita terusin ngaji kita bagaimana? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairi salihin fi darain amin wa radiyallahu ankum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa hadha ay bayanu hadzal hadits li'anna ad-dajjal ghayatuhul idlal.
fala yakhfa ala ahadin minal mu'minin wa mithlu hadzal alim wa in sarafan nas 'anid dunya ay an hubbiha bilisanihi wa maqalihi fahuwa da'un lahum ilaiha ay ila hubbiha bi a'malihi wa ahwalihi wa lisanul hal antaqu min lisanil maqal wa tiba'un nas ila al musa'adati fil a'mal amyal ilaiha min al mutaba'ati fil aqwal. Di sini diterangkan menurut di dalam hadisnya kata baginda Rasul kemarin, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum ala ummati min ad-dajjal. Diterangkan oleh Imamul Ghazali bahwa pengertian hadis itu adalah ketika kita berbicara, membahas, mengenal siapa itu Dajjal, maka ketahui anna Dajjal ghayatuhul idlal. Yang namanya Dajjal adalah bangsa makhluk yang paling sesat. Dan sesatnya Dajjal nggak kira-kira bisa menelabui, bisa menipu, bisa membohongi orang, bahkan semua orang. Jikalau ia tidak dipercaya, maka orang itu akan dibunuh oleh Dajjal. Makanya ada doa, inni a'udzubika min fitnatil masihid Dajjal. Ada doa yang seperti itu. 40 hari nanti Dajjal di alam dunia ini. Setelah itu mati Dajjal. Tapi 40 harinya dahsyat. 1 hari pertama bagaikan 1 tahun. Dan ghayatul idlal. Dan ini fala yakhfa ala ahadin minal mu'minin. Tidak diragukan lagi bagi orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali kita mengatakan Dajjal itu benar, hati-hati. Dajjal masih mendingan, enggak boleh. Tetap Dajjal itu ghayatuhul idlal. Dajjal itu tetap biangnya sesat. Tetapi ada yang sesat juga sama modelnya kayak Dajjal tapi bukan Dajjal, yaitu ulama usul. Ini pengertian hadis ini. Jadi tidak boleh kita membandingkan ketika ada ulama yang kita katakan wah mendingan Dajjal daripada dia. Jangan. Kenapa? Nah, karena pemahaman hadis ini kata Imamul Ghazali, li'anna Dajjal ghayatuhul idlal fala yakhfa ala ahadin minal mu'minin. Dan ini tidak diragukan lagi dalam hati orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya. Jelas seperti itu. Lalu kemudian bagaimana? Wa mithlu hadzal alim. Adapun persamaan, kekhawatiran, bahkan kekhawatirannya lebih berat daripada ulama su'. Karena kalau Dajjal sudah dipatenkan, cirinya Dajjal sudah kelihatan. Makanya Nabi lebih khawatir lagi dengan ulama su' daripada hadirnya Dajjal. Kenapa? Karena ulama su' tidak bisa kita tandain. Ketika ulama yang benar pakai sorban, ulama su' juga pakai sorban. Ketika ulama yang benar pakai jenggot, ulama su' juga pakai jenggot walaupun 3 lembar. Banyak. Pakai gamis ngikut, pakai gamis, pakai sorban ikut, pakai sorban, pakai rebana ikut, pakai rebana. Kullu sama dan tidak bisa kita bedakan. Hanya yang bisa membedakan tujuan daripada dia ngajinya, tujuan daripada ibadahnya, dan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Lalu bagaimana? Di sini jelas bahwa mislu hadzal alim in sarrafan nas 'anid dunya ay an hubbiha bilisanihi wa maqalihi. Ketika seorang ulama itu mengajak, menyerukan manusia untuk tidak cinta kepada dunia dengan lisannya, dengan retorikanya, dengan tulisannya, dengan pesan yang ia sampaikannya, dia ajak semuanya orang untuk tidak cinta kepada dunia. Dia ajak orang untuk soleh,
Tadi saya habis ngomong jemima, yang namanya soleh itu, kesolehan itu hanya ada dua. Benar bahwa kesolehan itu hanya ada di dalam spiritual ibadah kita kepada Allah dan di dalam sosial kemasyarakatan kita, sosial, spiritual dan sosial. Tetapi tidak ada kesolehan dalam virtual, apalagi media sosial. Tapi banyak di Facebook, di BM, apa tuh BBM, status BB itu, sampai di WhatsApp, sampai di FAT, sampai di Badu, apa segala macam. Itu dia bikin status mirip udah kiai, mirip ustazah, tapi dianya lagi nongkrong kagak sembahyang. Hanya copas, ambil, baca buku bagus, biar dikata orang beragama, apalagi dia lagi tebar pesona, kan begitu. Banyak. Nah ini banyak orang soleh sekarang adanya cuman di Facebook, cuman di media sosial saja. Di media sosial kalau perlu dia pakai sorban, fotonya dipajang pakai sorban. Udang segede ban Vespa dia pajang. Habis gaya. Tapi sebetulnya ketika orang lain menyangka dia sedang ngaji, menyangka dia ulama, menyangka dia orang yang kenal agama, dia lagi enak berlupa-lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah dia lagi ngapain. Makanya banyak. Jadi yang namanya kesolehan itu hanya ada di spiritual dan sosial. Tidak ada di dalam virtual dan media sosial. Ketika kita di media sosial segitu panjang lebar bilang hadis, firman Allah. Itu bullshit, semuanya bohong. Tidak ada. Jadi intinya ayo kita kembali kepada diri kita sendiri dan kembali kepada sosial kita sendiri. Nah ketika ulama mengajak untuk berbuat soleh dengan lisannya, dengan pesannya, dengan retorikanya, dengan teori panjang lebar seminar, di mana-mana seminar, bagaimana caranya mengembalikan keimanan, bagaimana caranya kembali mengikat persatuan yang utuh, segala macam teoretik itu isinya semuanya. Tapi apa? Di situ dia jelas-jelas secara dia punya lisanul hal, secara apa namanya? Fawadaun lahum ilaiha ila hubbiha bi amalihi wa ahwalihi. Mulutnya ngajak orang jauhi dunia. Jangan kita terlena oleh harta benda, mulutnya doangan. Tapi fawadaun ilaiha. Padahal dia lagi ngajak orang, ngajak dirinya ila hubbiha, untuk cinta kepada dunia. Dengan apanya? Dengan dia punya amal, dia punya kelakuannya, dia punya sikapnya, dia punya pandangan hidupnya. Itu orang dia perintahin pakai mulut, tinggalkan cinta dunia. Tapi kelakuannya menunjukkan, mengarahkan orang lain untuk cinta kepada dunia. Banyak sekarang yang kayak gitu. Kita jangan terlena ibu-ibu, bapak-bapak oleh dunia. Dunia hanya sebentar. Tapi dia punya deposito di bank banyak. Tapi dia punya kontrakan banyak, nggak pernah dia zakatin. Dia punya mobil mewah, nggak pernah dia zakatin. Dia punya mobil, dia punya motor mewah, bahkan motornya mahal sekali, dia nggak pernah zakatin. Kalau pajak, lalu pajak sama zakat beda. Pajaknya pajak, zakat ya ke Jokowi larinya, kan begitu. Nah ini dia. Jadi kita jangan sekali-kali seperti ini. Maka ketika contohnya orang ulama yang lebih dikhawatirkan daripada Dajjal sama Nabi adalah insarrafan nas, dia ajak ketika dia mengajak manusia untuk sorif, untuk lari daripada anid dunia ay an hubbiha, dari dunia atau maksud dari cinta kepada dunia, bilisanihi wa maqalihi, dengan lisannya dan dia punya retorikanya, punya kata-kata ucapannya luar biasa. Padahal dia fahuwadaun lahum ilaiha bi'amalihi wa ahwalihi. Padahal di dalam hatinya
pada kelakuannya, pada sikapnya, pada pandangan hidupnya, pada prinsip hidupnya. Dia mengajak manusia untuk selalu cinta kepada dunia. Dia ajak orang pengajian, ibu-ibu, bapak-bapak, kita jangan terlena oleh dunia terus, tapi jangan lupa bulan depan kita arisan, arisan, arisan. Begitu. Nah, pengajian isinya arisan. Banyak. Akhirnya orang semuanya ngaji, bukan hidupin materinya pengajian, bukan memahami ilmu agama. Yang dia tunggu bagaimana ini keluar arisan gua, bagaimana cara mulanginnya, bagaimana cara apa. Banyak yang seperti itu sekarang, model pengajian plus arisan. Jadi saya kasih nama pengajian plus plus. Banyak. Bukan cuman karaoke plus plus, tapi pengajian plus plus. Sekarang udah banyak di tengah kita. Kenapa bisa seperti itu? Walisanul hal antaqu min lisanil maqal ay awdahu dilalatan ilal murad wa fi ba'din nusah afsahu ay adhar. Karena yang namanya ucapan, sikap, kelakuan, ungkapan, perlakuan, sikap itu lebih fasih daripada runtut panjangnya kata-kata, daripada indahnya syair-syair. Sekalipun kita nggak pungkiri, dengan sebab kata-kata yang panjang lebar begitu indah, banyak hati yang terkulai lemah, jatuh cinta, kan gitu ya. Tetapi jelas lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisanul hal, kita punya sikap, kita punya tindakan, kita punya bahasa-bahasa kelakuan, itu lebih fasih, lebih bisa dipegang ketimbang ucapan kita. Maka ketika itu lebih bisa dipegang daripada kata-kata, maka sekalipun dia berbusa mulut yang ngomong tinggalkan dunia, jangan terlalu cinta sama dunia, buat apa dunia, tapi kelakuannya orang yang bicara kayak gitu rakus kepada dunia, nggak diamplopin kagak mau, kalau nggak ada duitnya nggak mau ngaji, kalau nggak ada bayarannya nggak mau nyalatin orang mati. Nah, orang yang seperti ini berarti dia nggak ngerti bahwa lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Dan watiba'un nas ilal musa'adati bil a'mal abyal ilaiha minal mutaba'ati bil aqwal. Dan sudah menjadi watak manusia, senang sekali mereka mengikuti tindakan-tindakan, contoh-contoh perbuatan, ketimbang mereka mengikuti apa itu indahnya ucapan, apa itu panjang lebarnya perkataan, apa itu bagusnya tulisan. Kita bikin teori 1000 lembar lagi, orang males bacanya. Bikin skripsi, disertasi, tesis, dosen aja males bacanya dosen. Kita bikin panjang lebar, males orang baca. Tapi satu saja kita contohkan, langsung orang lebih bisa memahami dan lebih bisa mengikuti. Dan itu adalah watak manusia, karena lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Maka bagaimana kaitannya dengan ulama yang tadi? Mereka berkata panjang lebar tentang masalah ninggalin dunia, ninggalin cinta dunia, ibadah kepada Allah. Dunia nggak ada makna atau apapun namanya, tetapi kelakuannya mendorong kita untuk cinta rakus kepada dunia. Padahal yang namanya lisanul hal afsahu min lisanul maqal, watiba'un nas ilal musa'adah, yang namanya manusia itu lebih senang mengikuti fil a'mal amyal aktaru, dia lebih pandai, mau lebih senang, bahagia mengikuti contoh-contoh teladan ketimbang ucapan-ucapan yang panjang lebar. Ini kata Imamul Ghazali. Lalu bagaimana? Yang jelas-jelas tidak ada makna sama sekali ucapan panjang lebar, tidak ada makna retorika yang begitu indah, sekalipun dibarengi dengan sastra-sastra yang luar biasa bagusnya. Walaupun itu tujuannya baik, untuk meninggalkan cinta kepada dunia, kembali kepada Allah.
Tapi tanpa kita dorong dengan kelakuan kita, tanpa kita buktikan dengan kelakuan kita, dengan sikap kita, dengan pandangan kita, dengan prinsip kita dalam hidup ini, tidak akan bermakna apa-apa. Boleh jadi kita atur kata-kata sedemikian rupa biar nggak kelihatan, nggak ada kesan seakan-akan kita cinta kepada dunia. Buat mubalek, buat ustadz, buat guru, buat dosen, buat siapapun ia yang aktif dalam masalah agama, dalam masalah pendidikan, monggo saja bikin tulisan, bikin kata-kata ungkapan yang hebat, seakan-akan ia mengajak manusia kepada Allah, kembali mengikuti Rasulnya, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hukum. Tetapi sekali lagi semuanya itu tidak akan bermakna. Semuanya itu bagaikan haba'an manthura, buih di tengah lautan semata, jika tidak disertai dengan kelakuan kita, dengan amaliyah kita, dengan perbuatan kita. Lebih dari itu, hendaknya itu harus menjadi prinsip kita, menjadi wawasan hidup kita, menjadi tujuan hidup kita. Berbicara itu mudah, tetapi kata-kata itu susah. Maka jikalau diri kita punya celah, tutup dengan karya nyata. Karena yang bisa membungkam kata-kata itu adalah sebuah karya dan bekerja. Bagaimana caranya yang hebat? Tidak perlu kita punya teori yang panjang lebar. Tidak perlu kita punya agul-agulan panjang jadwal. Jam 6, jam 4 harus bangun. Jam 3 tahajud. Jam 7 kita persiap-siap baca Al-Quran. Jam 9 saya duha 12 rakaat, 40 rakaat apa. Tapi semuanya itu omong kosong. Tidak perlu kita tulis-tulis seperti itu. Tapi tanamkan di hati kita, kuatkan iman Islam kita, lalu kita kembali kepada istiqamah, istiqamah dan istiqamah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya kita, mulut kita mudah-mudahan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalinya kita mampu berbicara, sekalinya kita harus berbicara. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah dalam ucapan kita, agar bisa menancap di dalam amaliyah kita, menancap di dalam hati kita, hingga kita mampu bertanggung jawab dengan ucapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita lebih senang memberikan contoh dengan kelakuan ketimbang memberikan tuntunan ajaran dengan ucapan-ucapan. Dan mudah-mudahan kita, anak kita, istri kita, cucu kita, dimanapun mereka yang ada di mana-mana, semuanya mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan iman Islam kita, iman Islam anak-anak kita, iman Islam ponakan-ponakan kita, iman Islam cucu-cucu kita, semuanya ila yaumil qiyamah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemampuan untuk beribadah, untuk mampu menjaga kata-kata, untuk mampu menjaga lidah, untuk tidak pandai sekali kita hanya mendikte orang atau mengatai orang. Tapi mudah-mudahan kita berucap, kita pun mampu berbuat. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga menjadi tuntunan dan teladan buat orang lain, terutama buat anak kita, buat cucu kita, buat saudara-saudara kita, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan jikalau kita pandai ilmu agama, kita tidak menjadi ulama sok, kita tidak menjadi ulama-ulama yang hanya mencari makan dengan ilmunya. Kita tidak menjadi ulama yang pandai hanya mencari keagulan, kebanggaan dan kederajatan saja. Ketinggian derajat yang kita cari tidak perlu. Mudah-mudahan Allah tanamkan kita tidak suka kepada tingginya derajat yang hanya untuk dibanggakan di dunia saja. Mudah-mudahan kita lebih senang, ditanamkan rasa lebih senang kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih senang kepada Rasulnya, lebih senang dibanggakan di akhirat, lebih senang dibanggakan secara batinnya di mata-mata orang salihin. Dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah.